Nah, kita lanjutkan. Di sini investor itu si anggota ya, misalkan si anggota itu nabung, sebut saja Pak Sarman. Nah, bulan Agustus 2018 dia 10 juta. Jadi nabung dia itu ya. Tapi dengan pola mudharabah. Ingat, nabungnya jangan dengan pola wadiah yang pas pertemuan kedua. Kalau dengan prinsip wadiah, moal ayah hitungan bagi hasil siga kieu. Numata lamun enu nanya, pajar syariah teh bagi hasilnya, bening saya nabung di bank syariah, di koperasi syariah, teu meunang bagi hasil. Eta masalah. Makanya tadi ilmu itu penting. Makanya Tuhan itu mewajibkan mencari ilmu. Jadi kalian sekolah kalau niatnya karena lillah, nah itu dapat pahala semua tuh, terus tuh. Tapi karena kewajib sekolahnya mencari ilmunya karena dititah kolot atau daripada nganggur di imah, itu hanas tidak jadi pahala. Makanya perbaiki lagi niatnya, udah lillah saja, sehingga setiap duduk kalian, belajarnya kalian, walaupun susah mencerna mata kuliah pelajaran, nah itu tetap Allah akan memberikan pahala karena lillah, itu kewajiban melaksanakan perintah Allah gitu ya. Nah, ini Pak Sarman ini memilih mudharabah, simpanan sukarela mudharabah, bukan wadiah. Kalau wadiah Pak Sarman tahu bahwa tidak akan dapat bagi hasil. Dia pilih mudharabah. Artinya di sini Pak Sarman bertindak sebagai siapa? Sohibul mal atau investor yang punya dana investasi. Investasi di mana? Di koperasi syariah. Siapa di sini yang bertindak sebagai pengelola? Koperasi yang mengelola. Nah, kemudian tadi di rukun ada modal ya, ada pelaku Pasarman, ada pelaku juga mudoribnya siapa? Koperasi syariah, sudah 2 rukun terpenuhi. Ada modal, nah ini 10 juta, Pasarman investasi 10 juta. Ada nisbah keuntungan nih antara koperasi syariah dan anggota 60-40. Nah, ini 60-40, 60 koperasi syariah, 40 Pak Sarman. Oh, kok begitu? Bukannya Pak Sarman 60? Ya mangga wae aya tos tadi. Ieu mah misalnya tos di janten kesepakatan 60 koperasi syariah, 40 Pak Sarman. Nah, kemudian bulan depan kan dikelola tuh investasi Pak Sarman 10 juta tuh dengan investasi-investasi yang lainnya, karena yang jadi investor kan tidak hanya Pak Sarman, mungkin Monica, mungkin Robi, mungkin Tania, mungkin Asep, mungkin Udin. Nah, itu investasi kan di situ. Nah, setelah dikelola oleh koperasi syariah ke berbagai sektor, ada yang ke mudharabah, ada yang ke murabahan, butuh kulkas, butuh motor, semua dibiayai. Koperasi syariah punya keuntungan. Nah, keuntungan itu misalkan di sini dari bulan Agustus adalah, oh ini semua yang investasi, semua yang investasi 2 miliar. Semua yang investasi itu maksudnya begini, kan tadi sudah diceritakan, yang investornya bukan hanya Pak Sarman kan, tadi ada Tania, ada Robi, ada Monica, ada yang lainnya gitu ya. Ternyata terkumpul 2 miliar nih. Pak Sarman 10 juta, mungkin ada yang 100 juta, ada yang cuma 50 ribu, ada beda-beda kan investor kemampuannya. Dan pendapatan koperasi bulan itu 123 juta. Ini tadi yang saya maksud, investasi Pak Sarman, kemudian yang lainnya yang 2 miliar itu dikelola oleh koperasi kepada anggota yang butuh kulkas, butuh mobil, butuh laptop, butuh rumah, butuh modal usaha serabi, rias pengantin, dan semuanya nanti ada yang memberikan bagi hasil, ada yang memberikan profit kalau jual beli. Nah, bebenangan lah si koperasi itu 123 juta. Iya teh sesa mayar pegawai dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini akan dibagi hasil kan kepada semua investor, salah satunya Pak Sarman. Nah, Pak Sarman karena investasinya 10 juta berbanding semua yang investasi. Semua yang investasi ada 2 miliar. Jadi 10 juta berbanding 2 miliar. Lamun tabungan Tania 100 juta berarti 100 juta berbanding 2 miliar. Pek teh aya Nurobi 200 juta, 200 berbanding 2 miliar. Dikali pendapatan tadi. Ini kebetulan aja ya, pendapatannya saya simulasikan 123. Bisa jadi bulan depan lebih tinggi lagi, bisa jadi lebih kecil malah, bisa jadi malah koperasi tidak punya pendapatan. Ya investornya juga harus beresiko tadi ya. Dikali 40%, dari mana ini 40%? Tadi nisbah yang disepakati. Nah, 60-40. Nah, yang 60 mana? Yang 60 kan buat koperasi tadi. Nah, sehingga bagi hasil Pak Sarman dari investasi 10 juta untuk bulan itu adalah 246. Bulan depan investasi Pak Sarman masih 10 juta, nggak dikurangi, nggak ditambahkan, tetap 10 juta.
Tapi kok bagi hasilnya lebih dari 246.000? Bisa saja. Apa yang menyebabkan? Karena pendapatan koperasinya mungkin meningkat. Oh, bagus, melayar. Kan tadi juga mau nikah usaha apa itu? Usaha rias pengantin kadang rame, kadang tidak, kadang sedang, nah begitu. Nah, begitulah. Dan proses pengambilan keuntungan seperti ini yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu apa? Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi seluruh umatnya. Begitu. Bulan depan ya berubah. Kalau penghasilannya masih sama, pendapatan koperasinya ya bisa sama. Terus sama penghasilan koperasinya, tapi Pak Sarman menambah investasi, bisa berubahlah juga, ya kan gitu. Nah, ini di deposito mudharabah. Kalau depositonya dengan pola mudharabah ya sama, karena prinsip mudharabah itu kerjasama usaha. Kalau deposito pola wadiah ya tidak ada hitungan seperti ini, karena wadiah itu titipan di minggu kedua kan ya, titipan. Apalagi kalau wadiah jadi amanah, bukannya menang bagi hasil atau bonus, malah kita kena fee, harus bayar, ya kan gitu. Nah, deposito mudharabah, misalnya ini depositonya Ibu Fitria, artinya apa? Bu Fitria sudah bekerja sama usaha antara Bu Fitria dengan koperasi syariah. Siapa investornya di sini? Bu Fitri. Pengelolanya koperasi. Nah, berapa? 2 juta jangka waktu 1 bulan. Nah, ini ada nisbah nih, 4852. Kan beda-beda, sah-sah saja. 4852. Berapa buat koperasi? 48. Sekarang malah koperasi yang sedikit, 48. Anggota 52. Bila total deposito, nah ini kan yang deposito mudharabah tidak hanya Fitri. Nah, yang lain juga banyak. Ternyata di total ada 200 miliar. Dan pendapatan koperasi tadi ternyata 3 juta. Maka rumusnya 2 juta investasi Bu Fitri, depositonya Bu Fitri berbanding 200 miliar kali 3 juta penghasilannya. Kebetulan bulan itu penghasilan 3 juta. Ya kalau penghasilannya 5 juta bulan depan ya gede lagi. Kali 52. Karena Bu Fitri di sini nasabah lebih gede, 52. Nah, 15.600. Begitulah. Berbeda kalau dengan bunga. 2 juta kali 1%. Bu Fitri bulan harap pasti menang 200.000. 20.000. Kumaha lamun koperasi na teu bebeunangan malah racet nasabah koperasi na ge keur ngagaji ge eueuh cek Bu Fitri. Teu nyaho-nyaho mana bunga orang 1%, 20.000. Tuh kan di situ koperasi yang ngedumel, Bu Fitri yang mana. Sebaliknya, deposito Bu Fitri dikelola, untungnya 20 juta. Baraha koperasi merek bunga? Kan tapi 20.000. Nah, cek Bu Fitri teh, ngonah koperasi mah aing nabung sakitu, merek mangan 20.000, manehna mau untung gede tuh. Dan pola seperti itu tidak boleh dalam syariah. Anda sudah tulis kan di artikel tugas Anda yang kemarin bunga dan riba beda konvensional dengan syariah. Saya kira pasti terjawab nih ya penerangan ini. Kenapa saya buatkan artikel? Supaya Anda membaca, memahami gitu. Sehingga pada saat saya terangkan seperti ini paling tidak sudah ada basic. Kecuali kalau nggak dibaca, ya. Kecuali kalau nggak dibaca. Tapi saya percaya, ya, pasti dibaca. Meren, ya pakai meren nggak tahu. Nah, kemudian ini, kalau tadi di simpanan, jadi nasabah yang jadi investornya, baik simpanan maupun deposito. Kalau di sini koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggota. Nah, sini ada pembiayaan mudharabah. Misalkan di sini ada Bapak Asep sebagai anggota koperasi syariah EKYZ bermaksud membuka usaha baru, misalkan bengkel sepeda. Setelah dikalkulasi semua kebutuhan modal buka usaha bengkel tersebut sebesar 15 juta dan Bapak Asep belum punya modal untuk memulai usaha. Lamun Pak Asep nges modal 1 juta butuh 14 lagi, mudharabah bukan? Bukan, pasti musyarakah ya, musyarakah. Betul, bagus, terima kasih. Oke, kemudian padahal kemampuan beliau dalam usaha perbengkel, dia handal dalam usaha bengkel, ngotak-ngatik bengkel lah, jagolah sepeda. Saat ini beliau bermaksud mengajukan pembiayaan modal untuk usaha tersebut kepada koperasi syariah. Kalancuk tetap tebogaeun, kakolot tebogaeun, datang ke koperasi. Omset bengkel tersebut diperkirakan 2.300.000. Ini perkiraan ya, per bulannya. Real namanya, kumaha engke we hasil realna. Sementara jika koperasi jadi investasi maka nisbah yang disepakati. Ini nisbahnya.
Jadi koperasi syariah 40, Asep 60, dan Pak Asep meminta kerjasama ini sekitar 2 tahun. Jadi jangka waktu kerjasamanya 2 tahun. Nanti kedua belah pihak akan mengevaluasi hasil kerjanya selama 2 tahun tadi. Nah, harek teruskan investasi Pak koperasi di Asep, atau warek ditambahan duit malah, atau warek dicopot mau aja diinvestasi. Terpercaya deh, bisa saja. Nah, ini skemanya. Kalau dibuatkan skema, di sini ada usahanya Bapak Asep, di sini usahanya apa? Bengkel sepeda. Terjadi akad mudharabah. Ya, modal 15 juta harus oleh koperasi. Kalau sudah punya kontribusi investasi itu bukan mudharabah. Ya. Nah, ini 15 juta koperasi seluruhnya Pak Asep punya skill dan knowledge saja. Kemudian dikelola, bulan depan ada untung dibagi sesuai nisbah. Nah, setelah 2 tahun modal yang 15 juta harus dibalikin. Nah, pada saat Pak Asep ngebalikin 15 juta bisi ruas, tiap bulan itu dicicil pengembalian yang 15 jutanya, inilah yang tadi disebut dengan mudharabah mustarokah. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan ya, bulan hareup teh Pak Asep nanti bulan kahiji teh menang, wah bengkel sepeda teh dikelola modal tadi 15 juta teh. Menang 1.700.000. Oh, sesa bayar pegawai naon, bayar listrik dan segalanya. Nah, keur Pak Asep sabaraha? Tuh, keur Pak Asep 1.020.000, keur koperasi syariahna, da koperasi syariah nu ngamodalan 15 juta 680. Nah, apan 60 40. Ternyata bulan kedua ditanya, wah ti iseun euy ngan 300.000 ye Pak. Nah, keur Pak Asepna 60 kali 300 180, kopsar turun 120. Kan usahana ge turun. Coba sistem bunga tadi 15 juta tetap we dikali bunga. Nah, itu proses yang tidak boleh. Kemudian bulan ketiga omsetnya naik deui, oh ramai deui ye. Usum sepeda ngaromean ya kan, dapat 2 juta. Oh, Pak Asep menang 1.200.000. Kopsar 800, alhamdulillah. Cek koperasi syariah didoakeunnya Pak Asep bulan hareup sing langkung rame, Pak Asep sing damang gitu kan. Nah, coba ini hitung oleh Anda, bulan keempat sepi nih usahanya, omsetnya kosong. Coba Anda hitungkan di sini berapa buat Pak Asep, buat berapa bagi hasil buat koperasi syariah. Kemudian Anda hitungkan juga bulan berikutnya, bulan kelima, omsetnya ada tapi kecil 100.000. Berapa buat Pak Asep? Berapa buat Kopsar? Bulan ke-6 omsetnya naik 3,5 juta. Wah, rame lagi alhamdulillah. Berapa buat Pak Asep? Berapa buat Kopsar? Itu 6 bulan, sampai 6 bulan saja. Ceritanya bulan ke-7 belum, 8 sampai ke bulan 24 belum. Silakan Anda hitung, belajar. Nanti Anda jawab kemudian kirimkan di WA grup ya, atau di WA Japri, WA saya gitu. Demikian barangkali untuk penerangan syirkah mudharabah ya, panjang sekali. Jadi saya kira ini tidak bisa di Google Classroom, durasinya panjang, harus di YouTube. Jadi nanti saya muat di YouTube lagi. Mohon maaf, proses pembelajaran daringnya kadang di GC, kadang di YouTube. Mungkin nanti juga sekali-kali di Zoom ya. Gitu. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Dilaksanakan tugasnya ya. Mohon maaf tadi sekali lagi. Kalaupun ada benar dari Allah, kalaupun ada salah itu kehilapan dan kebodohan. Saya sebagai dosen, pembina mata kuliah dari Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.